Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pamuji. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tugas saya dalam mata kuliah Astrologi Jawa tentang tugas kalender Jawa, Masehi, dan Cina. Di sini yang pertama adalah kalender Cina, bahwa ya teman-teman udah ketahui bersama bahwa kalender Jawa ini memang sudah kita gunakan di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Nah, dan teman-teman sudah ketahui bersama bahwa kalender Jawa ini merupakan adaptasi dari kalender Hijriah. Nah, kalender Jawa dan kalender Hijriah ini menggunakan sistem perhitungan yang sama, yaitu menggunakan sistem perhitungan rembulan atau lunar system. Nah, di sini juga teman-teman ketahui bahwa kalender Jawa juga banyak mengambil pengetahuan dari kalender Hijriah. Cuman yang berbeda dari kalender Jawa dan kalender Hijriah adalah kalender Jawa ini dibuat tidak langsung di Indonesia. Perkembangannya itu tidak dimulai pada tahun pertama, tapi melanjutkan tahun Saka. Jadi di sini tahun Saka pada saat pergantiannya itu ada di sekitar 1555, atau kalau dihitung dari Masehi itu ada di sekitar 1633 Masehi, atau lebih tepatnya lagi pada hari Jumat Legi. Nah, kalender Jawa ini dicetuskan oleh Sultan Agung di Mataram yang dengan tujuan adalah mengganti sistem pemakaian kalender pada saat itu. Di sini yang diacu adalah kalender Saka. Selanjutnya yang berbeda lagi di sini adalah kalender Jawa ini memasukkan unsur di dalam pengaturan kuruk. Kalau boleh dilihat kan kalender Hijriah itu menggunakan sistem Saptoworo ya, atau sistem 7 hari. Nah, di sini ditambahkan lagi dengan sistem konsep Pancaworo, atau biasanya kita kenal dengan nama pasaran. Nah, kalau teman-teman lebih tahu ya namanya Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi itu adalah Tino Pasaran kayak gitu. Nah, di situ juga bahwa sistem kalender Jawa ini juga mempunyai siklus daur. Di sini dari tahun Alif ke tahun Alif selanjutnya itu berada sekitar 8 tahun, atau biasanya ya disebut dengan Swindu. Nah, di sini juga teman-teman perlu tahu bahwa setiap pergantian tahunnya, tahun Jawa itu selalu jatuh kepada Saptoworo dan Poncoworo yang sama, yaitu pada Jumat Legi. Nah, selanjutnya kepada kalender Masehi. Nah, kalender Masehi ini udah teman-teman ketahui semua, karena memang pada kenyataannya ini merupakan kalender internasional. Kalender Masehi biasanya juga disebut sebagai kalender Anno Domini. Ini oleh kalangan gereja itu dibuat karena untuk mengenang kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalender jadi sebelum masa kelahiran Nabi Isa itu disebut dengan sebelum Masehi atau before Christ. Terus kalender Masehi ini juga memiliki sejarah perkembangan yang cukup panjang ya. Dari awalnya sebelum masa pemerintahan Julius Caesar pada masa Romawi itu kalender ini cuman memiliki 10 bulan, di mana permulaan tahunnya itu ada pada bulan Maret. Nah, di bulan Maret itu biasanya ada musim semi yang dipercaya merupakan awal kehidupan baru. Nah, lanjut dalam perkembangannya, berkembang kemudian menjadi 12 tahun, di mana menambahkan bulan Januari dan Februari. Nah, Januari dan Februari ini secara berurutan menjadi bulan pertama dan kedua, dilanjutkan dengan bulan Maret dan selanjutnya. Di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalender Masehi ini memang sangat kental dengan sejarah kaum Nasrani. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, bahwa masyarakat dunia ini hanya memandang kalender Masehi sebagai penanggalan umum saja, tanpa melihat ada unsur religi di dalam kalender tersebut. Dan yang terakhir ada kalender Cina. Di sini kalender Cina sejauh dari 2 kalender sebelumnya yang saya sebutkan merupakan kalender yang paling tua nih, karena berumur sekitar 2571. Nah,
Kalender Cina ini memang berkembang di dataran Cina, merupakan kalender tradisional yang memang selalu digunakan oleh masyarakat Cina. Bahkan para keturunan-keturunan orang Tionghoa yang sudah berada di seluruh dunia bahkan. Nah, di sini sekitar dimulai pada sekitar tahun 551 sebelum Masehi, atau bertepatan dengan tahun lahirnya Konfusius, yaitu tokoh penting dalam peradaban Cina. Nah, di sini berbeda dengan dua kalender yang lain. Kalau kalender Jawa menganut sistem perhitungan rembulan, Masehi menganut sistem perhitungan matahari. Kalender Cina mengkombinasikan dua sistem tersebut, yaitu penghitungan rembulan dan matahari, atau biasanya disebut dengan lunisolar system. Nah, prinsipnya dari lunisolar system yaitu 19 tarikh matahari itu sama dengan 19 tarikh rembulan lebih 7 bulan. Nah, kelebihan 7 bulan ini di dalam perhitungan lunisolar system disisipkan ke dalam tahun-tahun tertentu, sehingga dalam satu tahun terdapat ya 12 bulan ditambah 1 bulan. Tapi itu tidak sama dengan ini bulan ke-13 ya, karena bulan tersebut itu disisipkan ke dalam bulan-bulan resmi. Nah, bulan-bulan sisipan tersebut itu biasanya disebut dengan lun. Selanjutnya itu dalam perputaran 19 tahun itu terdapat 7 kali lungue. Jadi kan tadi lebih 7 bulan. Nah, itu tuh disisipkan di dalam 19 tahun tersebut. Yang selanjutnya juga jumlah hari di dalam satu kalender Cina itu berjumlah sekitar 354 hari. Nah, ini sama dengan kalender Hijriah dan kalender Jawa. Yang terakhir di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa kalender Cina itu juga menggunakan lambang atau shio yang biasanya digambarkan dengan binatang. Nah, di sini terdapat 12 binatang lambang tahun yang menurut kepercayaan Cina itu binatang tersebut mempengaruhi tahun yang didudukinya. Jadi semisal ada shio kambing, shio ayam, shio tikus, shio macan, ular, naga, dan semacamnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mungkin teman-teman ingin mengetahui informasi lebih jelas, bisa melihat ke dalam referensi yang sudah saya cantumkan di daftar pustaka. Terima kasih.